lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jiwa
the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it has always been you, Jesus. Jesus. Jesus at
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nats firman Tuhan kita pada hari ini bicara tentang nasihat kasih. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pencerahan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami satu demi satu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah hanya urapan Tuhan saja yang mengalir di tengah kami, yang menjadikan kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan kita ini bicara tentang parangleia. Parangleia itu adalah satu istilah Yunani yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya nasihat. Arti harfiahnya adalah pesan yang disampaikan. Nah, pesan itu adalah pesan yang bertujuan untuk sesuatu hal, bisa bertujuan positif dan bisa juga bertujuan negatif. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini tentu saja pesan yang bertujuan positif. Dan ini penting kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia, di sekitar kita ada begitu banyak orang dengan begitu banyak karakter, dan tidak sedikit orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita temui sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang sudah mulai hidup dengan egonya masing-masing, orang-orang yang sudah mulai mengandalkan dirinya, kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan, orang-orang yang dalam perilaku sehari-hari tidak lagi mencerminkan kasih Kristus. Nah, terhadap pribadi-pribadi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak tutup mata terhadap kebenaran dan keadilan. Artinya apa? Kalau ada kesalahan di depan mata, bukan berarti kita acuh tak acuh, bukan berarti kita mendiamkan saja, tapi memang kita harus memberikan teguran. Nah, problemnya sekarang adalah menyampaikan teguran di masa sekarang, tidak seperti menyampaikan teguran di masa lalu. Kalau di masa dulu orang tua menegur anaknya, maka anak akan tunduk pada teguran itu. Guru menegur siswanya, itu akan dengan mudah diterima oleh semua orang. Teman menegur temannya, itu bisa menjadi motivasi baru bagi temannya. Tapi di masa sekarang, orang yang memberi nasihat kadang-kadang kita anggap terlalu suci, sok tahu dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa lebih tahu daripada orang lain. Sehingga ketika teguran atau nasihat itu disampaikan, kadang-kadang disambut dengan nada-nada pesimis, kadang-kadang dianggap kita berlebihan, dan berbagai hal yang kadang-kadang membuat orang tidak siap untuk ditegur, tapi selalu berusaha untuk menegur orang lain. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah dunia kita sekarang ini, terutama di kalangan anak muda. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita di sini untuk paham dulu tujuannya. Tujuan dari kita menyampaikan nasihat di sini atau telos dalam bahasa Yunani, artinya maksud dan tujuan. Kita menyampaikan nasihat di sini adalah kasih, agape. Ya, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, itu yang harus menjadi dasar. Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, ketika kita melihat teman-teman kita jatuh dalam dosa, maka kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi dia, bukan mau menjatuhkan dia, bukan mau menghakimi dia, apalagi mempermalukan dia. Nah, prinsip ini harus kita pegang dulu ketika kita mau menyampaikan nasihat. Banyak di antara kita mungkin ketika melihat teman kita jatuh, teman kita berbuat dosa, atau teman kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka motivasi yang lebih mendorong kita adalah mempermalukan dia atau menjatuhkan dia. Kita seolah-olah menemukan kesalahannya dia, lalu kita merasa punya hak
untuk menjatuhkan dia, untuk membuli dia, atau mempermalukan dia di media-media sosial, di status-status Facebook kita, Instagram, dan sebagainya. Nah, karena itu landasan firman Tuhan kita bicara pada hari ini tentang agape, tentang kasih. Yang ini yang harus mendasari dan ini yang harus menjadi tujuan kita. Ketika kita menegur seseorang, menyampaikan atau mengoreksi dia, maka tujuan kita adalah karena kita mengasihi dia. Tanamkan ini baik-baik. Karena kalau kita tujuannya bukan lagi kasih, tujuan kita seperti saya bilang tadi, tujuan kita adalah mempermalukan dia atau menjatuhkan dia, maka nasihat kita akan sia-sia. Tapi nasihat yang dibangun di atas dasar kasih ini sangat penting. Nah, kasih itu yang seperti apa? Kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Dan di sini kalau kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15, Yesus berpesan kepada kita, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa? Bukan menghakimi dia di depan banyak orang. Kenapa? Sebab apapun yang kita lakukan di depan banyak orang, itu biasanya kecenderungannya adalah aktualisasi diri. Kecenderungannya adalah pencitraan. Kecenderungannya adalah mencari perhatian. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah hampiri dia, rangkul dia, 4 mata, bicara berduaan. Jangan kemudian langsung mengekspos masalahnya atau mempublikasikan masalahnya di media sosial atau kepada teman-teman kita yang lain. Karena belum tentu apa yang kita lihat sebagai masalah, apa yang kita lihat sebagai kesalahan, apa yang kita lihat sebagai dosa yang dilakukan oleh teman-teman kita, tanpa alasan dia melakukan itu. Pasti ada faktor penyebab di balik semuanya itu. Nah, ini yang harus kita cari tahu dulu. Nah, untuk mencari tahu itu, jangan melakukan investigasi dengan cara mengumbar-umbar ke banyak orang, tapi temui saja. Bicara 4 mata dengan teman kita. Dan jangan selalu memulai dengan teguran, tapi mulailah dengan percakapan yang menggali apa yang menjadi akar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Itu jauh lebih baik. Karena ada orang berkata bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Daripada kita buru-buru menghakimi masalah itu, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Makanya banyak di antara teman-teman kita yang ketika kita tegur kemudian mereka berkata, lo so tahu, lo gak tahu kenapa gue jadi begini. Banyak yang bilang begitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya semua orang ingin dimengerti, ingin dipahami. Nah, inilah pengertiannya kita menegur dia atau menasihati dia 4 mata. Tidak di depan publik, tidak mempermalukan dia. Menasihati 4 mata membuat kita fokus pada masalah dan fokus pada tujuan utama kita, yaitu kasih tadi. Dan menasihati 4 mata juga melatih kita untuk melepas segala ego kita, melepas segala kepentingan pribadi kita. Sehingga kita sungguh-sungguh fokus untuk mengasihi orang yang kita nasihati itu atau orang yang kita tegur itu. Nah, di sini dikatakan kasih itu timbul dari 3 hal. 3 hal itu di sini dikatakan hati yang suci, kesadaran yang benar, dan juga iman yang tulus. Dalam bahasa Yunani dikatakan kataras kardias, hati yang suci, hati yang murni, bukan hati yang kotor. Nah, hati yang kotor itu kan didasari oleh iri dengki, kebencian. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat teman kita berbuat salah, teman kita berbuat dosa, ada rasa tidak suka dalam hati kita, ada rasa amarah atau ada rasa benci melihat perilaku yang seperti itu. Tapi jangan menjadikan ketidaksukaan, kebencian itu sebagai landasan kita untuk menegur dia. Karena kalau dasar kita adalah hati kita yang kotor, maka teguran kita akan sia-sia. Jadi kita perlu memurnikan hati kita dulu. Jadi kita perlu meyakinkan diri kita bahwa ketika kita akan menegur dia, tujuan kita adalah sungguh-sungguh ingin menyelamatkan dia. Bahwa tujuan kita adalah sungguh-sungguh ingin mengubah dia untuk dia keluar dari kesalahannya, keluar dari dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suneideseos agates. Suneideseos agates di sini kalau kita baca diterjemahkan hati nurani yang murni. Tapi sebetulnya kata agata dalam bahasa Yunani agates itu artinya yang benar. Jadi suneideseos agates ini artinya kesadaran yang benar atau kesadaran yang baik. Apa maksudnya adalah
bukan dalam keadaan seperti orang mabok atau dalam keadaan orang yang emosional atau dalam keadaan orang yang seperti tidak sadarkan diri. Tapi di sini dibutuhkan kesadaran yang sungguh di dalam diri kita, bukan karena amarah. Ya. Jangan sampai kita menegur orang karena kita sedang marah. Makanya ketika kita sedang marah, jangan berusaha untuk mengambil keputusan di tengah amarah. Jangan mengambil langkah di tengah amarah. Tenangkan dulu diri kita. Karena dalam ketenangan itu, kasih itu bisa mengalir dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan. Jadi tenangkan dulu diri kita. Ketika kita sudah tenang, sudah sungguh-sungguh bisa berdamai dengan hati kita. Tidak lagi ada amarah, tidak lagi ada emosi yang meledak-ledak di dalamnya. Barulah kita menegur orang lain. Barulah kita menasihati orang lain. Sekali lagi, jangan memberi nasihat dalam keadaan marah. Karena nasihat dalam keadaan marah itu kadang-kadang merusak hubungan, merusak relasi kita dengan orang lain. Dan kadang-kadang justru bukan yang menegur orang lain, tapi malah menyakiti orang lain. Jadi tenangkan dulu hati kita. Bangun kesadaran yang baik dalam diri kita. Nah yang ketiga ada pisteos anupokritu. Pisteos anupokritu di sini artinya iman yang tulus. Apa maksudnya? Ketika kita mengasihi orang, kita harus tahu bahwa dasar kita juga untuk mengasihi dia adalah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan sekedar kasih kepada pribadi orang lain, tapi juga kasih kepada Tuhan. Ini perlu menjadi dasar kita. Karena iman yang tulus ini harus menjadi dasar kita, harus menjadi motivasi kita untuk menolong orang lain. Karena Tuhan mengasihi kita dan karena Tuhan juga mengasihi dia. Karena kita sama-sama anak-anak Tuhan, jadi kita harus saling menegur, saling menasihati. Iman ini penting. Iman yang harus mendorong kita untuk melakukan perubahan karakter orang, memberi nasihat, memberi teguran kepada mereka. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini. Jadi intinya adalah ketika kita mau menyampaikan teguran, ketika kita mau menyampaikan nasihat kepada teman-teman di sekitar kita, maka sampaikanlah itu dengan tujuan untuk menyampaikan kasih kepadanya, untuk menunjukkan kasih kita kepadanya, bukan untuk menjatuhkan dia. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi penuntun kita untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Tuhan memberkati. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan
mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yosi yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami dengan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan dalam keseharian Pendeta Yosi. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menutup dalam doa, dan saya mengingatkan untuk kita semuanya untuk sekali lagi memberkati DYC dengan memberikan persembahan, dengan men-scan QR code yang ada di layar televisi kita. Dan kita mau menambahkan Rp7 di setiap persembahan yang kita tergerak untuk memberkati pelayanan DYC. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Sekali lagi kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hari demi hari ya Tuhan. Bahwa dalam keseharian kami, suka maupun duka, kami tahu bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau senantiasa menghiburkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan juga untuk hari ini ya Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu boleh turun ke atas kami ya Tuhan. Kami boleh diberkati dengan puji-pujian, persekutuan kami di rumah kami, dan bahkan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami ya Bapa. Bagaimana kami sebagai anak-anak muda, kami melakukan firman-Mu hari demi hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Yosi yang sudah memberkati kami, yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau jagai, peliharakan dalam setiap pelayanan beliau ya Bapa. Berkati keluarga, berkati juga dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Keluarga kami, orang tua kami, papa, mama, adik, bahkan opa, oma, seluruh keluarga besar kami ya Tuhan. Kami minta kepada Engkau, mari Engkau peliharakan kami ya Bapa. Engkau cukupkan kami ya Tuhan. Engkau halaukan kami daripada niat-niat orang jahat, bahkan kecelakaan, juga termasuk sakit penyakit. Halaukan itu semua ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kami kekuatan nih Bapa dalam kami menjalani setiap aktivitas kami. Dalam sekolah kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, keseharian kami, biarlah ya Bapa, segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami boleh mengingat Kristus, kasih Kristus, yang boleh menjadi penggerak dalam diri kami. Sehingga siapapun yang bertemu dengan kami, dan kemanapun kami pergi ya Tuhan, nama-Mu sungguh dipermuliakan oleh kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk persekutuan ini. Mari Tuhan sertai DYC. Berikan kepada kami semangat terus kami Bapa sebagai anak-anak muda untuk terus melayani Engkau. Bahkan kami semakin bersatu bersama-sama ya Tuhan. Boleh melayani satu dengan lainnya. Boleh perhatian, memperhatikan dan mendoakan antar sesama kami ya Tuhan. Ingatkan kami terus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari anak-anak muda, tengadakanlah kedua tangan-Mu. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita yang sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, dan kita bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.